lanjut ya. Nah, mengatasi sabotase diri penghambat sukses. Ini pertanyaan yang menarik. Apakah waktu menyembuhkan segala luka? Menurut teman-teman gimana? Tidak. Wah, Butika langsung jawab tidak. Iya, benar sekali Butika ya. Memang sometimes ya, seringkali orang itu berpikir itu pada saat dia mengalami suatu peristiwa yang tidak menyenangkan gitu ya. Lalu dia bilang, sudahlah, udah biarin aja deh, nanti waktu juga akan menyembuhkan gitu ya. Dia berusaha untuk menyingkirkan itu dengan menganggap bahwa nanti pada suatu saat saya akan lupa gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa gitu ya. Dari pengalaman selama saya 5 tahun mulai mendalami aplikasi teknologi pikiran ini, ternyata tidak. Karena masalah-masalah yang teman-teman itu datang untuk jumpa saya diatasi ya, itu kebanyakan berasal dari suatu peristiwa yang terjadi pada waktu kecil gitu ya. Dan mereka malah sudah lupa, santai sudah lupa, kadang-kadang sudah lupa tuh. Saya nggak pernah merasa seperti ini. Tapi pikiran sadarnya masih ingat. Jadi pada waktu dalam keadaan relax gitu ya, pikiran sadarnya mengungkapkan sendiri bahwa ini terjadi pada waktu itu dengan sangat detail dan jelas. Ya, seperti tadi yang si anak 23 tahun itu, dia bisa kembali ke umur 7 tahun pada waktu dia SD dan menceritakan dengan jelas apa yang terjadi di kelas itu. 7 tahun loh, sampai 23 tahun loh, nggak sembuh loh. Jadi, waktu itu tidak menyembuhkan luka, ya, sebelum kita bereskan lukanya. Ya, oke. Kita next. Nah, ini tadi menjawab pertanyaan Bu Dona juga ya. Bagaimana sih cara untuk mengatasi sabotase diri? Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya. Yang paling gampang berlibur. Biasa kalau orang berlibur itu lupa tuh masalahnya tuh, happy gitu ya. Tapi ternyata dengan berlibur itu bukan suatu cara yang bisa menghasilkan hasil yang permanen, Bro Denny. Karena pada waktu selesai berliburnya muncul lagi masalahnya. Ya, karena akar masalahnya belum kita bereskan gitu ya. Lalu bisa juga dengan melakukan reframing ya. Reframing ini istilahnya orang-orang NLP nih gitu ya. Jadi reframing itu kita memberikan pemaknaan yang baru terhadap suatu peristiwa. Ya, jadi kadang-kadang saya gini nih. Ada teman yang bilang begini. Wah, Pak, kemarin itu saya bikin suatu presentasi. Saya presentasi, bagus tuh presentasi saya tuh. Udah bagus-bagus gitu, masih aja dibilang jelek. Jengkel saya, dia bilang gitu ya. Nah, saya bilang, oke, dari peristiwa itu apa yang bisa membuat Anda bersyukur? Lah, orang dimarahin kok malah bersyukur gitu ya. Ini orang mikir, ini Pak Run ini gila apa ya? Orang saya dimarahin kok dibilang suruh cari, lihat gimana ini bersyukur gimana gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh cara reframing sebenarnya. Oke, saya sampaikan begini. Oke, bro, kalau misalnya tadi sudah merasa menyiapkan presentasi itu baik, menurut siapa? Menurut saya baik gitu kan. Tapi menurut orang lain mungkin dia punya perspektif yang berbeda dalam memandang presentasi ini. Sehingga dia memberikan feedback kepada saya ya untuk memperbaiki di kedepannya. Artinya apa? Saya bersyukur karena saya bisa mendapatkan feedback yang dapat mengembangkan diri saya di waktu-waktu yang mendatang. Gitu ya. Jadi ini reframing gitu. Oke, jadi peristiwa tadi itu yang saya mendapatkan feedback ini jangan dilihat dari saya direndahkan gitu ya, tapi lebih melihat dari sisi saya mendapatkan feedback gitu ya. Sehingga saya bisa mengembangkan diri saya. Nah, ini adalah sesuatu hal yang bisa disyukuri. Jadi ini disebut dengan reframing atau pemaknaan ulang terhadap suatu kejadian. Nah, lalu berikutnya doa dan meditasi. Of course ya, kalau kita berdoa, kita semakin sadar dalam diri kita bisa lebih memandang suatu peristiwa itu dengan netral.
gitu ya. Tadi seperti yang tadi Pak Steven tanyakan itu, kita bisa lebih semakin memfilter apa yang masuk dalam diri kita, mana yang bisa kita terima, mana yang kita perlu buang, gitu ya. Lalu pasrah dan ikhlas. Jadi banyak orang itu yang sebenarnya memaksakan kehendaknya, gitu ya. Kayak misalnya, saya punya suatu keinginan, saya punya suatu tujuan. Nah, di kepala saya tujuan saya adalah misalnya A, gitu ya. Tapi ternyata ada suatu yang menyebabkan A ini tidak tercapai, gitu ya. Dan saya ngotot saya harus dapat A ini. Nah, ini aslinya kita nggak pasrah, gitu. Sebenarnya pada waktu kita pasrah adalah kita punya tujuan A dan kita nggak memaksakan kehendak kita, ya. Justru dengan tidak memaksakan kehendak kita ini, kita akan lebih mudah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Ya, ini yang kita sebut dengan pasrah. Menulis ekspresif. Jadi menulis ekspresif itu begini. Kalau di ilmu NLP ya, kita kan punya sistem representatif yang disebut dengan visual, mata ya, yang kita lihat, gitu ya. Apa yang kita cium, apa yang kita dengar, auditory ya, sama apa yang kita rasakan. Apa kita gerakan tangan itu kita kinestetik namanya. Nah, ada yang menemukan bahwa ada keterkaitan antara apa yang terjadi dalam diri kita ini dengan apa yang kita lakukan di luar secara kinestetik. Jadi, dengan menulis ekspresif ini, pada waktu kita mencurahkan apa yang ada di pikiran kita, itu bisa mengurangi intensitas dari emosi yang kita rasakan. Ya, dengan menulis ekspresif. Seperti itu kurang lebih ras. Lalu, nah sebelum retret, jadi 1-5 ini teman-teman adalah apa yang bisa kita lakukan sendiri secara personal. Ya, 6-9 ini adalah apa yang kita lakukan dengan meminta bantuan kepada orang lain. Ya, retret itu kita mengikuti suatu acara retret yang akan dibimbing oleh mungkin romo atau pendeta ya, sehingga kita akan terbuka pikirannya selama retret itu dan kita bisa mengampuni diri kita sendiri, seperti itu. Lalu psikolog dan psikiater ini kan profesional ya, teman-teman juga sudah tahu. Respon relaksasi, emosi itu kan terus bergerak ya, dia butuh suatu ekspresi gitu ya, supaya bisa keluar. Nah, dengan kita melakukan respons relaksasi, itu sebenarnya emosi itu bisa kita kendurkan. Gitu ya, dan kita bisa lepaskan dengan teknik tertentu tentunya ya. Lalu hipnoterapis klinis ya, ini juga sama. Kalau misalnya ini lebih kepada preferensi aja, mana yang teman-teman lebih cocok, lebih sesuai gitu ya, bisa pilih ya. Jadi saya bukan jualan hipnoterapis klinisnya ya. Nah, sekarang kenapa ya kok sulit sih mengendalikan emosi itu? Ya, ada yang bilang karena ya ada masalah pribadi gitu ya. Lalu lingkungan yang bikin saya marah nih gitu ya. Ada kejadian-kejadian pemicu yang membuat saya ini marah. Misalnya orang ngomong, wah kamu ini bego banget sih, marah gitu ya. Atau gini bro, mungkin ada beberapa orang ya, yang kalau kita sebut dengan panggilan binatang tertentu itu nggak marah. Tapi ada yang marah gitu. Misalnya kalau kita sudah deket nih misalnya, Nyet, lu mau kemana Nyet? Karena sudah deket gitu ya. Tapi dia nggak marah, ketawa-ketawa, nggak apa-apa, gue mau ke situ gitu ya. Tapi kalau kita ada orang yang dipanggil dengan seperti itu bisa langsung emosi, marah gitu ya. Nah, jadi itu pemicu seperti itu ya. Lalu stres, kecemasan, depresi. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan lingkungan kejadian pemicu ini ya? Ini bisa menyebabkan emosi. Ya, balik lagi sebenarnya dalam diri kita itu ada sesuatu memori dari masa lalu ya yang tercipta karena suatu trauma. Ya, yang menyebabkan luka batin. Ya. Jadi luka batin ini menimbulkan suatu program pikiran yang tersimpan di pikiran bawah sadar yang menyebabkan atau mempengaruhi respons kita terhadap sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan kita.
Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, saya lanjut. Ada pertanyaan Eits, dulu teman-teman, kalau bisa. ada pertanyaan dulu? Belum ada, bro. Mungkin Belum bisa ada. dilanjutkan dulu. Ya. Jadi teman-teman tahu ya siapa ini? Gede Prama ini ya teman-teman ya, Gede Prama ya. Nah, ini nyambung sama yang tadi saya katakan ya. Kenapa kita itu sulit untuk mengendalikan emosi? Atau kenapa kita itu sulit menerima suatu peristiwa ya, sehingga muncul dalam diri kita itu suara-suara yang mengganggu. Guruji Gede Prama bilang seperti ini. Kenapa orang sering terlihat salah? Karena Anda mengukur orang lain dengan ukuran Anda sendiri. Ya, berdasarkan belief, pola pikir, program pikiran, emosi yang ada dalam diri kita. Yang sifatnya spesifik dalam diri kita ya, untuk menilai orang lain. Nah, kenapa Anda sering merasa benar? Karena Anda mengukur diri Anda sendiri dengan ukuran diri sendiri. Ya, jadi ini kalimatnya simple tapi dalam sekali ini. Ya, karena yaitu intinya adalah setiap orang itu punya persepsi ya, punya pola pikir, punya persepsi yang berbeda-beda dan sifatnya spesifik. Begitu. Ya. Ada satu cerita nih. Ini sebenarnya saya dapat ceritanya dari teman saya, Romo Slamet ya. Mungkin Bro Denny pernah dengar Romo Slamet. Jadi beliau tuh cerita begini. Dia dikenalkan dengan temannya. Ya, temannya dia mengenalkan temannya si temannya. Gimana ngomongin dia? Jadi temannya punya teman, lalu dia kenalin ke beliau ini. Nah, pada waktu si temannya ini dikenalkan, ini belum pernah ketemu sebelumnya ya. Ya, dikenalkan, sudah kenalan namanya segala macam. Terus si teman saya ini merasa loh, ini kok sepertinya orang yang baru dikenalkan ini kok sepertinya menjauh ya, tidak ingin dekat dengan saya. Ada perasaan seperti itu muncul. Dia bingung loh, belum pernah ketemu kok seperti ini gitu ya. Nah, setelah ngobrol cukup lama, sudah cukup saling mengenal, akhirnya baru muncul tuh. Ternyata si temannya ini, dia dulu itu pernah ditipu oleh seseorang yang kacamatanya itu bentuknya mirip sama teman saya ini. Jadi begitu dia lihat gini, dia ikut kacamata itu, langsung muncul di pikirannya, saya dulu pernah ditipu sama orang ini, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan dia langsung menjaga jarak, hati-hati. Karena dia ada pengalaman seperti itu. Ya, jadi itu yang dari si Guruji Gede Prama bilang itu. Ya, persepsi yang muncul itu, ya, karena kita menilainya itu berdasarkan apa yang ada dalam diri kita. Ya. Oke, jadi dari apa yang tadi kita sudah bahas banyak hal ini, kunci sebenarnya untuk kita itu dapat mengatasi sabotase diri kita sendiri ya, berupa emosional block maupun mental block. Sebenarnya adalah ini loh, pengampunan sebagai kunci kesembuhan. Ya, bagaimana kita bisa memaafkan diri kita sendiri, memaafkan orang lain yang pernah menyakiti kita, siapapun itu, gitu ya. Karena begini, banyak orang yang sebetulnya itu susah untuk memaafkan. Kenapa? Karena mereka menganggap begini, lah yang salah orang itu kok, bukan saya, kenapa saya mesti memaafkan, gitu ya. Enak aja tuh orang, gitu ya. Nah ini sebenarnya paham yang kurang tepat. Karena sebetulnya dengan memaafkan itu sebenarnya yang beruntung siapa? Kita sendiri. Karena belum tentu loh orang yang menyakiti kita itu juga merasakan beban yang sama dengan kita yang disakiti. Malah mungkin dia sudah lupa kalau pernah menyakiti kita gitu ya. Dia sudah happy-happy, ketawa-ketiwi, kitanya yang masih membawa beban itu terus gitu. Jadi kalau kita nggak mau memaafkan, yang rugi kita sendiri sebenarnya. Begitu teman-teman ya. Oke, nah sebelum masuk ini ada pertanyaan nggak? Silakan.
Pada teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu, diberikan kesempatan